Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita belajar bersama-sama dengan guru-guru kita. Jamaah yang ada di rumah, yang mau siap-siap kerja, yang lagi mau nganterin anaknya, yang lagi sarapan, gedein volumenya, siapa tahu mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Kita sapa dulu, ada guru-guru kita nih, ada Ustadz Maulana, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz siap, sehat? Kumaha damang? Damang pangestu alhamdulillah. Habib kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan yang ya Allah, eskavator ditelan bumi karena likuifaksi. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Nafas, tenang Bu. Klorin. Ibu dengan siapa Bu? Pakai mic Bu. Nah Ibu Yani, gimana komentarnya Bu tadi Bu? Innalillahi, semoga nggak ada korban ya. Amin, amin. Mungkin kejadian seperti ini bukan kejadian alam, tapi bisa jadi terjadi karena ulah manusia. Nah bener banget Bu. sekali. Kita tuh kadang ya suka nggak sadar ya banyaknya terjadi bencana alam itu karena memang ulah kita manusia, betul ya Bu? Ya Allah, Ibu terima kasih ya Bu. Kalau gitu, Ibu dari mana tadi? Dari Sumedang. Dari Sampai Sumedang, susah nafas loh Masya ibunya Allah. kaget. Maaf ya Bu. Silakan Bu. Ustadz Maulana silakan tanggapi dong videonya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin alam sudah bosan. Ih. Masih ingat gak lagu itu? Melihat. Ya. Mohon izin, alam, fenomena alam senantiasa kami gambarkan bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi. Cuman kerusakan itu bisa jadi dari ulah tangan kita sendiri. Karena kenapa? Atas apa yang kita lakukan berimbas pada diri kita. Hati-hati, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau hancurkan satu kaum disebabkan perbuatan satu kaum itu sendiri. Hanya segelintir manusia yang berbuat, justru semua kena. Walhasil Nabi Musa alaihissalam ditidurkan oleh Allah. Ketika beliau tidur, dikerumin semut dan salah satu dari semut itu menggigit kaki Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa panik lantas membunuh semua semut itu. Nah, terjawablah pertanyaannya. Ya. Gara bisa jadi tindakan satu orang bisa merusak yang lain. Betul. Gak usah jauh-jauh deh, buang sampah sembarangan. Betul, betul. Nah, bisa jadi apa? Terjadi banjir. Betul. Sampahnya bertumpuk sehingga tempat aliran air itu hilang. Sehingga apalagi penebangan pohon sehingga terjadi yang namanya Erupsi. Bukan, beda. Kalau erupsi itu Iya. Apa lagi? itu Longsor. Oh, Kalau baik. erupsi itu gunung meletus. Dari si-nya jadi ke longsor. Oh iya, Iya. iya. Baik banjir Ya, bandang. itu. Ya, Jadi baik. hati-hati. Baik, terima Ya. kasih guruku Ustadz Maulana yang Masya Allah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Yang bahasa Inggris yang bagus ya. Ustadz, tadi kan kita lihat tuh. Ya, Ekskavator yang mengalami apa tadi? likulasi. Baik. Aku tuh kalau ngelihat Ustadz Maulana adalah sosok yang luar biasa. Karena beliau ini adalah sosok single parents. Tahu single parents kan Bu? Orang tua tunggal. Nah Masya Allah. Nah katanya nih seorang single parents itu ya jelas lah ya pasti nggak mudah. Karena harus mengurus anak dan juga harus mencari rezeki. Tapi katanya Bu, Pak jamaah yang ada di rumah, seorang single parents itu katanya bisa mendapatkan surga asalkan kita bersabar. Masya Allah. Pas banget sama tema kita hari ini, temanya adalah ada surga khusus untuk single parent. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Baik jamaah yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan yang menarik banget, anak berprestasi banggakan orang tuanya. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sekolah itu apa ya, jadi pintu sebenarnya buat kita membuka jendela ilmu pengetahuan kita, Masya Allah. Habib, izin Habib, aku Ya, mau nanya nih, ini terkait sama video tadi Bib.
seorang ayah memang pasti melakukan apa aja ya untuk anaknya dengan segala keterbatasannya. Kita lihat juga, bener gak sih seorang single parents itu katanya disediakan surga khusus yang bernama Babus Sodakoh. Apa yang bisa menyebabkan seorang single parents itu kenapa bisa masuk surga melalui pintu itu? Nah itu pertanyaannya. Mohon dijawab Habib, mangga Ya silakan. khair afwan, Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal. Al-Babus Sadaqah, pintu surga yang bisa didapatkan bagi mereka yang ahli sedekah. Man anfaqa zaujain, siapa orang yang mensedekahkan sepasang hartanya min syai'in minal asya'i fi sabilillahi, dan dia mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah dengan ikhlas karena Allah, maka du'iya min abwabi, dia akan dipanggil yang namanya pintu apa? Babus Sadaqah. Yaknil zannah, yakni pintu sedekah ini adalah pintu yang ada dalam surganya Allah. Ya Abdullahi hadza khairun, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan yang telah engkau perbuat. Engkau mendidik anakmu dengan didikan yang baik. Engkau bersedekah kepadanya, yakni dengan rizkimu yang halal, yang berkah terhadap anakmu. Atau engkau sedekah kepada orang lain fisabilillah, dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bukan orang yang bakhil, engkau bukan orang yang pelit, engkau bukan orang yang kikir, tapi engkau orang yang ikhlas karena Allah, mendapatkan rizkinya di jalan Allah, dicarinya dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf, dan engkau mendidik anakmu membaca Al-Quran, iqra'ul Quran, dan menghafal Al-Quran, dan bahkan dia menjadi orang yang saleh ataupun saleh yang bertakwa kepada Allah, niscaya engkau nanti akan dipakaikan mahkota oleh anakmu, sehingga engkau masuk dari pintu sedekah yang engkau mengurus, mendidik anakmu dengan didikan yang baik, sehingga Allah ridha kepadamu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dan keluarga kami dan orang-orang ataupun manusia yang berada dalam jalanmu masuk dalam pintu Babus Sadaqah. Babus Sadaqah ini gak gampang. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu adalah mereka yang gak mau diambil barangnya. Kita kalau lihat anak kecil, mainannya diambil, dia gak mau. Pasti dia akan tahan mainan tersebut. Tapi ketika dia melihat orang tuanya, sosok yang baik, share ya mainannya. Bagi ke kakakmu, bagi ke adikmu. Jadi manusia tuh harus baik. Dan juga harus bisa mengerti, memahami saudara-saudara yang lain. Dari kecil dididik baik, misalnya gedenya baik. Dari kecil dididik sedekah, besarnya dia sedekah. Kasih anakmu duit 100 ribu, 50 ribu, suruh masukin ke masjid, Kotak ya kan, amal, kotak iya. amal. Ini saya nanti di waktu besarnya dia akan menjadi anak yang ahli sedekah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Tentunya kita harus memberikan contoh dulu Bib ya. Betul. Karena itu yang paling susah. Orang tua itu Baik. contoh. Baik, Alhamdulillah terima kasih Habib Usman, Masya Allah. Nah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai cerita sang anak tentang perjuangan ibunda saat menjadi single parents. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Buat para single parent terutama ya seorang wanita gitu yang sambil bekerja gitu. Padahal Jangan jodoh-jodohin saya ya. Iya. Ya, kan Bapak juga single parent sudah lama. Iya, jangan sambil jodohin sama kucingnya lagi. Oh bukan, saya nggak bilang begitu. Sama orangnya boleh gitu ya. Sama orangnya boleh. Ustaz Syam izin bertanya nih Siap. mengenai single parents. Apakah katanya ya seorang single parent itu bisa juga memasuki pintu surga yang namanya Al-Aiman. Benar nggak? Babul Aiman. Babul Alman. Itu gimana maksudnya apa sih saya pengen tahu. Ustaz. Babul Mohon Aiman penjelasan. itu apa dan siapa yang masuk ke dalamnya. Betul, Baik. silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah 128 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
توكلت وهو رب العرش العظيم. Maka sebelum kita membahas tentang pintu-pintu surga dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang memasukinya kelak. Dan kita harus ketahui bersama bahwa pintu-pintu tersebut tidak akan pernah dibuka. Kecuali Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk membukanya untuk umatnya. Dan salah satu kelebihan yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan memilah dan milih siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam babul aiman. Al-aiman dari kata yamin, kanan. Biasanya kalau kanan kebaikan. Maka al-aiman ini, babul aiman adalah surga yang dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat disebutkan, ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, nanti di hari kiamat Nabi akan diperintahkan untuk memilah-milih dari mana umatnya yang masuk surga tanpa hisab, mereka lah yang masuk melalui jalur al-aiman. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan hari ini kita bahas tentang single parents. Bagaimana single parents ini bisa masuk ke dalam babul aiman? Adalah dengan sikap tawakalnya, menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok sekarang kita lihat, subhanallah, setelah dia berpisah dengan pasangannya atau mungkin maut memisahkan, justru lebih sukses mendidik anak-anaknya. Justru dia lebih sukses dalam berusaha, dia lebih sukses dalam rangka memberikan nafkah. Dan kalau dia sukses, tidak menyandarkan pada kehebatan dirinya, tapi dia sandarkan pada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru adalah ketika dia sandarkan kepada dirinya. Betul. Dia sengaja upload kesuksesannya. Biar siapa? Biar mantan suaminya lihat. Saya bisa tanpa dirimu. Ah, ini salah. Ini bukan tawakal, ini mengandalkan dirinya. Dia pikir dirinya hebat. Betul. Jangan upload dengan mengatakan saya bisa tanpa dirimu. Katakan saya bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Karena orang yang masuk di babul aiman adalah orang yang lurus tawakalnya. Masya Allah. Jadi jangan sampai lupa melibatkan Allah dalam Betul. segala apapun. Kadang-kadang kan ego ini langsung dia Betul. pasang segala macam. Ini buat ngasih lihat Ustadz kepada mantan saya bahwa saya juga Waduh. bisa tanpa dia. Wah, ini berarti mengandalkan dirinya, Betul. bukan mengandalkan Allah. Masya Allah. Terima kasih guruku. Masya Allah, ini jadi pengingat ya bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan itu bukan hasil kerja keras kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Ustadz Maulana. Salah satu bentuk menyadarkan diri bahwa dengan cara berdonasi. Berdonasi. Makanya Masya CT Allah. Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Di sebelah sini, jemaah. Ayo cepat berdonasi yuk. Yuk, Masya Allah, pagi hari ini jangan sampai melewatkan kebaikan dengan cara berdonasi ya. Nanti insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.